Oke, Sil, Ibu PJ mana Sil? Belum masuk kali, Pak. Masih di jalan mungkin. Oke, baru berapa tuh? 14, si 12, 22 lagi. Sil, itu tren 2025, Sil. Apa, Pak? Itu tren 2025. Tren saya sendiri. Oh, oke. Nah, lagi nih, Sil. Baru 20 orang lagi. Tunggu, Pak. Saya set, Pak. Oke, itu 3, 24, berarti baru 22. Sudah 14 lagi. Mau dimulai aja? Atau mau langsung? Mau mulai aja atau mau nunggu? Boleh, Pak, kalau mau mulai aja, Pak. Oke. Oke, saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan pertama setelah kita UTS ya. Jadi yang saya belum sempat. Nah, jadi memang ini eh setelah UTS ini kalian hanya suruh buat video edukasi. Nah, nanti saya share di PPT pembagiannya dan materi untuk masing-masing video di tiap eh, kelompok. Nah, jadi saya minta tolong dibuat sebagus mungkin sesuai dengan panduan yang akan saya share, karena ini akan menjadi nilai eh, harian kamu sama jadi nilai apa? Nilai UAS. Jadi nanti UAS tuh kalian nggak ujian, cukup video ini yang saya jadikan nilai, gitu ya. Jadi nanti perlu ingat nih dari sekarang, UAS kamu nggak ada UAS teori komunikasi terapeutik dasar, tapi cukup dari video-video yang kalian buat berdasarkan pembagian dari kelompok yang sudah saya share nanti, gitu ya. Jadi kalau saran saya dibuatlah sebagus mungkin sesuai dengan kaidah-kaidah yang nanti saya mau share nih, kaidah-kaidah apa sih yang perlu menjadi acuan pada saat kamu membuat video. Jadi nggak bisa sembarangan bikin aja gitu. Tapi ada tuh poin-poinnya, makanya kan kenapa ada teori-teori yang kita bahas tuh di pertemuan sebelum UTS, mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu kan ada kaidah-kaidah yang memang menjadi dasar pada saat kalian akan membuat video edukasi, gitu ya. Jadi uh, saya notif lagi, saya sarankan
Saya sangat mengharapkan videonya bagus gitu ya. Jadi nanti bisa uh, buat fit juga di Sticky Skifa gitu kalau memang videonya bisa jadi rekomendasi. Lalu kedua, tidak perlu tanya nanti tidak ada UAS, tidak ada UAS komunikasi teorik dasar, tapi nilainya hanya dari video ini. Jadi video ini nilainya dua, nilai harian sama nilai UAS gitu ya. Jadi udah jelas nih. Di UAS kalian udah bebas satu karena udah nggak perlu belajar lagi komunikasi teoretik dasar. Jadi cukup video aja gitu ya. Oke, saya share dulu panduannya. Winda. Pak. Oke. Nah, ini komunikasi teoretik dasar, materi UAS buat video edukasi berdasarkan kelompok. Nah, ini nanti uh, ada di slide ini pembagian kelompoknya. eh ini penting nih. Perkenalkan anggota kelompok dan judul video yang akan kalian tayangkan. Jadi bukan hanya notif di judul videonya aja yang nama videonya, tapi notif pada saat sebelum sebelum membuat video kalian perkenalkan nih namanya siapa, anggota kelompoknya, judul videonya yang mau dibikin itu apa. Nanti baru dari situ kita uh, dapat bayangan video-video yang kalian tampilkan. Jadi jangan tiba-tiba langsung video gitu. Ya, jadi perkenalkan anggota kelompok yang memang muncul tuh di video-video yang akan kalian tayangkan. Lalu kaidahnya, kaidahnya sendiri pertama adalah harus pahami dulu nih dari arti dan proses komunikasinya. Tujuannya arti, proses, dan tujuan, gitu ya. Terus ini sebenarnya kaidah ini mulai dari nomor 1 sampai nomor 7 itu ada semua tuh di PPT-PPT yang saya sudah share ke kamu di materi UTS. Jadi itu sebagai panduan atau pedoman gitu. Contoh misalnya artinya dan proses komunikasi itu seperti apa serta tujuannya. Lalu bagaimana sih poin-poin cara mendapatkan komunikasi yang efektif? Nah, itu bisa jadi poin juga. Karena 7 kaidah ini menjadi dasar penilaian saya untuk tiap video yang akan kalian presentasi tiap minggu, gitu ya. Lalu unsur-unsur yang wajib terpenuhi dalam sebuah komunikasi apa tuh? Pengirim pesan, media, penerima pesan. Nah, itu ada semua di teori. Lalu yang kelima, harus terdapat simbol atau kode dalam sebuah komunikasi. Nah, nanti baca lagi teorinya. Ya, ada semua di teori. Lalu yang keenam apa? Clear. Nah, ini kita udah bahas juga. C itu apa, L itu apa, E itu apa, A itu apa, R itu apa. Lalu panduan dan pedoman komunikasi. Nah, tinggal sesuaikan nih. Mulai dari arti dan proses serta tujuannya sendiri, kita sesuaikan nama pedoman dan panduan. Nanti kita bisa tahu nih, bagaimana komunikasi yang efektif, unsur-unsurnya sudah penuh atau belum, lalu terdapat terdapat simbol atau kode tidak di dalam video kalian, lalu clear atau tidak, C itu apa, L itu kalian baca lagi. Dan jadi ini yang menjadi poin-poin penilaian saya pada saat nanti saya lihat video kamu gitu. Jadi eh kamu presentasi nih video, ya udah kita review aja. Tapi penilaiannya itu eh saya nilai sendiri dari 7 kaidah ini yang saya tampilkan ke kalian, gitu ya. Nanti untuk yang Pak arti dan prosesnya apa Pak tujuannya apa kamu baca ada di PPT semua. Ini saya bikin summary aja. Jadi biar kalian uh, tahu arahnya mau bikin komunikasi itu seperti apa gitu ya. Nah, ini tugas kelompok dibagi menjadi 2 kelompok besar. Nah, nanti tinggal sesuaikan aja. Ini saya kembalikan ke uh, kelas kalian. Mau yang seperti, Pak, saya kelasnya Wanda aja, kelompok pertama. Pak, saya kelasnya Romli aja, kelompok kedua. Berarti ikut kelompoknya, misalnya Sally atau Tomly atau kelompoknya Wanda gitu. Nah, bebas, tinggal disesuaikan. Nah, ini untuk yang kelompok pertama, ini buat komunikasi interpersonal dengan konflik nilai. Nah, Pak, konflik nilai itu apa? Ada di PPT-nya, kamu tinggal baca.
Nah, bagaimana caranya manajemen konflik, menangani manajemen konflik nilai? Ada juga di teorinya, di PPT-nya kamu tinggal baca. Lalu yang kedua adalah video antar persoalan atau konseling. Pasien dengan kondisi apasia. Pak, pasien apasia itu apa? Ada di teori yang kamu baca PPT-nya. Lalu yang ketiga, video konseling tentang pasien dengan kondisi penyakit AIDS. Nah, ini juga ada. Lalu yang keempat, video antarpersonal atau PIO. Pasien dengan kondisi remaja. Case-nya itu bisa tinggal sesuaikan. Tapi poin utamanya tetap muncul. Contoh pertama, komunikasi interpersonal dengan konflik nilai. Konflik nilainya apa? Baca di teori, lalu manajemen konfliknya seperti apa untuk yang menangani konflik nilai. Lalu pasien apasia. Nah, berarti kita harus pahami dulu nih panduan dan pedoman tentang konseling. Baru kita lihat lagi kondisi pasien apasia seperti apa sih. Baru nanti kita munculkan sama apa? Sama poin-poin bagaimana memenuhi bagaimana komunikasi efektif dan sudah terpenuhi belum unsur dalam komunikasi itu serta poin 5 dan poin 6. Gitu ya. Jadi tetap balik lagi ke kaidahnya, kamu harus baca lagi. Oke. Lalu yang kelima adalah video komunikasi publik. Baca dulu teorinya. Komunikasi publik itu apa sih? Nanti kalau udah baca poin artinya, tinggal tentuin mau bikin video komunikasi publik apa. Nah, dibuatlah. Sama kayak kalian bikin uh, sipe- sama kayak bikin film gitu ya. Ada narasi, ada skrip, ada saudara, ada pengarah gaya segala macam itu maksudnya buat uh, menentukan si video itu sudah sesuai nggak sih dengan poin 1 sampai 7 gitu. Memang sebenarnya kelihatannya complicated ya, tapi ini buat menunjukkan kalian tuh ngerti nggak sih namanya kalau kita berkomunikasi sama pasien apa sih ya, kalian ngerti nggak sih caranya membuat menimbulkan kepercayaan kepada pasien-pasien yang dengan penyakit AIDS. Nah, itu bagaimana? Nah, tinggal dibaca dulu teorinya. Pokoknya saran saya sih adalah dipahami dulu, dipahami dulu apa komponen-komponen utamanya. Contoh video interpersonal itu apa sih? Komunikasi interpersonal itu apa sih? Lalu yang konflik nilai itu apa? Yang dibahas di konflik nilai itu apa sih tentang konflik nilai? Nah, di teori juga ada baca tuh bagaimana manajemen konfliknya untuk penanganan uh, yang mengalami konflik nilai. Nah, itu ada semua. Jadi, uh, dibaca uh, per bagian, per satu video. Kalau sudah dibuat konsepnya dan sudah paham harus apa-apa, baru kalian bikin video. Jadi, jangan langsung ditembak gitu. Sayang, karena nanti nilainya itu ya saya bilang nilai dua nih, nilai tugas harian sama nilai UAS gitu. Jadi kalau tugas hariannya saya anggap videonya 65, ya berarti nilai UASnya juga 5. Sayang kan? Gitu. Sementara kan kamu nggak pakai UAS lagi nih, cuman kamu bikin video aja gitu. Ya. Terus kayak Pio nih, Pio pasien yang kondisi remaja. Nah, kita pahami dulu nih, pasien kondisi remaja SMP itu seperti apa sih? Pola pikir mereka beda ya. Beda ya kalau misalnya mereka eh sasarannya adalah SMA, anak SMA atau anak kuliah atau yang sudah bekerja itu kan beda. Nah, itu ada juga teorinya. Kalian baca dulu di PPT-PPT yang sudah saya share sebelumnya di sebelum UTS. Sama sama juga seperti video komunikasi, kita pahami dulu nih apa sih itu komunikasi publik gitu ya. Nah, kalau udah dapat maknanya, kita tentu nih mau bikin video komunikasi publik tentang judul apa gitu. Jadi kalau memang yang generalisasinya dalam judul itu tidak spesifik, Aku eh, pulang tinggal sesuaikan sambil nunggu sama Mbah di jalan. Iya. tinggal sesuaikan sama apa? Sama eh, judul utama apa misal contoh di sini kan komunikasi publik tidak ditentukan dong, saya nggak nentuin kamu harus bikin video komunikasi publik tentang A B C enggak, tapi kamu cuma cukup bikin video komunikasi publik. Nah, tinggal pahami nih video komunikasi publik itu seperti apa sih, artinya apa, nanti nggak tentuin judul baru bikin videonya gitu ya. Lalu yang kelompok kedua
ini sama ya. Jadi kalau yang kelompok kedua ini yang pertama adalah dia bikin video komunikasi interpersonal dengan konflik struktural. Nah, dengan konflik struktural ini manajemen konfliknya seperti apa sih? Tuh. Lalu yang kedua, pasien dengan kondisi sakit terminal. Memang kalau kalian baca di teorinya itu hampir sama nih, terminal sama apasia. Tapi kalau kamu baca lagi lebih dalam, itu ada bedanya antara pasien-pasien yang memang kondisi terminal atau dan pasien dengan kondisi apasia. Lalu yang C, ini video antar personal atau konseling pasien dengan kondisi masalah kesehatan mental. Nah, ini bisa dikategorikan pasien dari, bentar ya, pasien dari psikiatri. Lalu yang keempat, video Vio. Kondisi pasien yang remaja SMA. Nah, ini beda lagi. Kalau yang tidak spesifik, judulnya tentukan sendiri aja mau Vio apa. Tapi kita ambil headline utamanya. Berarti Pio dan yang beli obat nih pasien atau remaja SMA. Tuh. Lalu yang berikutnya, kelompok kedua itu buat video komunikasi sosial. Tadi saya bilang, tentuin dulu, pahami dulu apa sih komunikasi sosial itu, poin-poinnya. Nanti kalau udah paham, dapet, tinggal tentuin judul, silakan nih buat videonya. Oke, keterangannya di sini tiap minggu. Jadi tiap minggu kelompok satu dan kelompok dua menampilkan masing-masing satu video. Berarti misalnya contoh nih, sekarang ada hari Kamis ya, berarti Kamis depan kelompok satu dan kelompok dua menampilkan video yang konflik nilai dan konflik struktural. Begitupun selanjutnya, tinggal diikutin aja alurnya. Jadi tiap minggu ada dua video, satu dari kelompok satu dari kelompok dua. Ya. Lalu video dikumpul di email saya. Ini saya bikin mepet deh malam sebelum presentasi gitu ya. Nggak apa-apa maksud saya. Karena videonya kompleks dan kalian itu butuh. Sebenarnya sih teknis ya. Maksudnya teknisnya itu gini. Dalam artian tidak perlu semuanya ikut terlibat, tapi maksudnya terlibat dalam on screen. Tapi ada komponen-komponen atau bagian-bagian dari kalian yang memang contoh mengedit video atau contoh ya itulah tinggal diatur aja itu teknis. Jadi saya tidak mewajibkan harus A, B, C enggak. Ya yang mewajibkan itu yang tadi aja kaidah kesesuaian dengan tugas kelompok sama ini. Ya. Jadi video dikolektif melalui page matkul baru dikirim ke saya melalui email malam sebelum besok presentasi. Nah ini karena kelasnya dua kelas, tiga kelas, nanti tinggal koordinasi nih antara Romli dengan kelas Romli dan Bu Retri dan Wanda dengan kelasnya. Nanti Romli koordinasi ke Wanda untuk sharing video, Wanda kirim ke email saya. Seperti itu. Saya, ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan kah? Nanya, Pak. Iya, Kan yang tiap kelompok tadi itu ada yang eh, video konflik nilai sama yang struktural ya. iya, Kasus PPT itu kan memang ada contohnya ya Pak yang konflik nilai itu yang misalnya apoteker sama PTK itu yang beda persepsi gitu kan hmm, ya contohnya. iya, Nah berarti hmm. boleh dari situ ya ambil Boleh. contohnya di video. Iya, jadi gini Wanda, yang tadi saya bilang tuh eh, kita kalau contoh tuh memang enak ya, ada contohnya, tapi kita pahami dulu nih maknanya. Kalau udah paham maknanya, mau eh, komunikasinya dengan sesama, gak harus apoteker dengan tetek kayak gitu Wanda, bebas. Tapi kalau kamu mau ambil seperti itu, kelompok kamu nggak apa-apa. Yang penting kamu paham dulu nih arti dari komunikasi interpersonal dan
konflik nilai itu apa dan bagaimana manajemen konfliknya. Itu juga ada juga semua ya kan di PPT tinggal sesuaikan. Tapi kalau teknis harus upload TK itu saya serahkan lagi bebas. Yang penting kalian paham dulu maknanya gitu. Nggak perlu Pak, kalau misalkan contohnya TTK dan apoteker harus gitu ya nggak apa-apa Pak. Ya nggak apa-apa bebas. Tapi saya serahin lagi karena takutnya kesannya kan kalau di situ saya takutnya nanti kalian merasa terikat gitu. Pokoknya harus seperti contoh di PPT saya enggak gitu, enggak seperti itu. Tapi yang penting kalian pahami dulu maknanya yang kalian mau buat itu. Sama sesuaikan dengan apa? Dengan kaidah di sini. Seperti itu. Jadi nggak mengikat Wanda di PPT saya itu contoh-contoh itu nggak mengikat, tapi maknanya kamu dapat dulu, baru kamu tinggal sesuaikan dengan role player dari kelompok kamu gitu Wanda. Winda, sorry. Gitu, Winda. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, untuk di durasi videonya sendiri, apakah ada batasannya, apakah dibebaskan ya Pak? Oke, kalau untuk durasi, sebenarnya gini, oh Winda, di poin 1 sampai 7 ini tuh banyak kalau kamu lihat di PPT. Jadi checklist itu kan pasti, berarti dengan poin 1 sampai 7 ini kan checklistnya banyak nih. Ya, eh, itu pasti waktunya lama. Nah, nanti nggak sesuaikan aja. Tapi dari saya tidak mengikat waktunya. Tidak mengikat harus 10 menit, 15 menit. Enggak. Tinggal sesuaikan karena checklist ini yang saya bilang 1 sampai 7 ini sebenarnya nggak cuma 1 sampai 7, tapi poin-poin dari 1, poin 2, poin 3, poin 4 tuh banyak poin-poinnya. Tinggal sesuaikan. Karena apa? Karena itu nanti akan muncul di script pada saat kalian buat video seperti itu. Jadi menurut saya bebasin, tapi pasti ini agak lama karena poin 1 sampai 7 itu nggak serta-merta hanya 7 poin. Tapi kayak clear. Clear itu kan ada bagiannya ya. Terus bagaimana komunikasi efektif itu ada 4 atau 5 poin yang perlu kita penuhi. Nah, sudah terpenuhi belum tuh checklist kalian di kaidah komunikasi ini? Gitu, Winda. Jadi dari saya tidak mengikat waktunya, silakan aja. Yang penting ini semua terpenuhi. Oke, ada pertanyaan lagi, Winda, atau yang lain? Sementara cukup Pak. Terima kasih. Oke, yang lain mungkin kelompok lain atau kelas lain, kelasnya Romli, ada pertanyaan? Bapak, jadi kalau misalnya Pak, pembagi Hmm? itu nggak semuanya itu dalam, misalnya video itu tidak, misalnya kita berlima, Ya, kemudian 2 orang yang melakukan komunikasi, sisanya kan berarti konseptor, terus kan narator juga. iya, iya. Makanya Oh, tadi saya bilang, ini kan kaitannya masalahnya waktu ya. Maksudnya waktu kalian perlu bareng nih, perlu bersama-sama gitu. Nah, tinggal sesuaikan aja konsepnya. Karena kan nggak semuanya harus on screen. Bisa yang satu sebagai video editor, yang satu sebagai kameramen misalnya. Ini kan kita berandai-andai ya membuat video yang memang sebenarnya komponennya itu dalam sebuah video itu kita banyak. Kita butuh apa-apa-apa-apa, itu tinggal dibagi. Tapi buat saya tidak mengikat semuanya harus on screen, enggak. Yang harus on screen itu adalah tadi video perkenalan kelompoknya. Misalnya saya lihat kelompok berapa gitu ya. Sebutin kelompok berapa, terus nama kelompoknya siapa aja. Maksudnya gini, nama kelompok itu kan namanya dengan mukanya, perkenalkan diri sama judul yang akan kalian mau buat videonya atau dipresentasikan di video itu sih. Kayak gitu, Sel. berarti untuk yang di balik layar gitu Pak, kita tetap Ya. dapat menilai kan ya Pak? Oh iya, karena kan judulnya itu satu kelompok, Sel. Jadi bagian yang di balik layar itu bagian dari sistem. Sama halnya misalnya gini contoh. eh kalau kamu mau pergi, kalau kamu mau pergi ke Klender, itu harus ada kamu naik Gojek, naik angkot 2 kali. Kalau kamu nggak naik angkot sekali, berarti kamu kehilangan sistem. Itu bagian dari sistem gitu, Sel. Jadi mau dia on screen atau off screen,
Ya, ini kan masalah teknis ya, Sel. Maksud saya gini, teknis pembagian tugas itu kan teknis kalian, yang atur kalian. Gitu. Yang jelas, yang ada di video itu nama-namanya, orang-orangnya, maksudnya nama kelompoknya itu, orang-orang itu semua dapat nilai. Jadi nggak harus yang on screen yang dapat nilai. Gitu. Oke. Ada lagi, Sel? Atau Romli sebagai PJ? Cukup jelas, Pak. Oke. Sel, ada lagi, Sel? Winda, Bapak, jadi mewakilkan kalau mungkin? misalnya videonya itu tentang pasien apasia misalnya Pak, berarti Ya. kita harus bikin prolog dulu tentang atau kayak benar-benar acting Pak. Kan apasia itu kan ada keterbatasan gitu kan ya Pak. Ya, jadi gini, kan di judul awal itu kan perkenalkan diri, terus kami akan buat video apa sih ya. Berarti itu langsung aja di video itu. Jadi misalnya contoh nih, pasien dengan kondisi apa sih ya kan jatuhnya dia seperti pasien pesakit sakit terminal ya. Tapi ada poin tersendiri yang memang dia masih bisa titik-titik misalnya. Yang itu kamu baca dulu teorinya. Nah, itu bisa langsung aja. Jadi misalnya dengan tiga role player, pertama apoteker, satu lagi eh, pendamping atau keluarga dan satu lagi pasiennya. Nah, itu kan jadi apa? Jadi yang memang menjadi poin ketiga, gimana sih caranya membuat komunikasi efektif gitu. Karena poin-poin yang muncul sebenarnya itu ngapain sih si apoteker ngejelasin sama keluarga pasien, ke pasien aja kalau pasiennya sadar kok misalnya. Walaupun dia apasia misalnya, tapi ini kan poin penting yang mau kita ambil kalau misalnya eh, kaidah-kaidah pasien-pasien dengan kondisi apasia itu walaupun dia sebenarnya sadar atau dia dalam keadaan yang bisa mendengar dan melihat dengan baik, tapi ada keterbatasan yang menjadi faktor penting untuk apa? Untuk perlunya pendamping atau perlunya keluarga pasien. Nah, itu dan makanya tadi saya bilang dibaca dulu eh, tiap judul, tiap judulnya dibaca, dipahami dulu nih. Apa sih itu komunikasi interpersonal? Bagaimana sih apa sih yang disebut dengan konflik nilai dan bagaimana manajemen konfliknya untuk mengatasi konflik nilai. Kalau udah paham itu, kita tinggal sesuaikan dengan si kaidah-kaidah ini. Gitu, karena makanya tadi saya bilang, oh, yang pas Winda tanya, poin 1 sampai 7 tuh checklistnya nggak hanya cuma 7 poin gitu. Tapi itu banyak poin yang memang menjadi dasar kenapa muncul tuh tadi pertanyaan Winda, Pak, narasi waktu ini ditentukan atau tidak? Buat saya tidak ditentukan, bebas. Karena narasi itu terkait sama apa? Sama checklist-checklist yang memang kalian harus buat. Karena kan checklist kalian buat itu kan muncul dalam bentuk apa? Skrip atau narasi yang harus kalian tampilkan di video. Seperti itu, Sel. Oke, ada lagi? Winda, Sally, Romli, Wanda ada nggak? Ibu PJ? Oh, ada Ibu PJ. Winda ada mau tanya lagi? Sally, mewakili kelas masing-masing. Kan ini pembagiannya sesuai ini ya? Sesuai kelas ya? Atau gimana? Belum diomongin sih Pak. Oke, itu kalian atur aja ya. Eh, saya nggak nggak mewajibkan harus teknis tuh. Saya nggak ini. Diatur aja kalian. Di apa? Berarti itu nggak ada di sini ya, Sel? Oh iya, biasanya kan Apa pindah kelas? harusnya sih apa lupa ya Pak? Sebentar saya coba cek dulu Pak. Ya, Win, ada pertanyaan lagi, Winda? Sebentar sih belum ada lagi sih Pak. Nanti Ya, paling Wanda aja ya oke, Pak kalau ya Pak. oke. Kalau Jadi gini, em, poin pertama sebenarnya adalah kalian harus buat dulu
checklist dari kaidah komunikasi ini dari poin 1 sampai poin 7. Karena kan tadi saya bilang poin 1 sampai poin 7 itu nggak nggak serta-merta hanya 7 poin. Karena tiap poin itu ada maknanya, ada poin-poinnya yang memang menjadi uh, apa diinterpretasikan di skrip itu yang akan muncul di video. Nah, kalau udah kamu bikin checklist-checklist itu, kamu baru masuk ke tugas kamu masing-masing. Pahami dulu setiap tugas yang mau dibuat. Tadi saya bilang, apa sih itu komunikasi interpersonal? Apa sih itu konflik nilai? Bagaimana sih mengatasi manajemen konflik nilai? Itu baca dulu teorinya. Nanti tinggal sesuaikan. Tadi yang saya bilang, role player itu tidak mengikat di contoh yang tadi memang dia Winda tanyakan gitu. Tapi saya bebaskan. Tapi memang kalau mau pakai role play seperti itu nggak masalah. Tapi yang saya takutkan adalah kalau mengikat kan nanti kesannya kalian jadi nggak kreatif gitu. Tapi saya bebaskan. Mau pakai yang seperti contoh boleh, mau yang uh, model lain juga boleh, nggak masalah. Tuh. Paling poin paling poin utama sih hanya itu ya. Jadi buat checklist dari kaidah-kaidah komunikasi, lalu tinggal sesuaikan dengan pemahaman atau pahami dulu video yang akan dibuat, nanti tinggal sesuaikan, masukin ke checklist kalian. Itu. Nanti checklist itu kan akan muncul dalam bentuk apa? Skrip yang akan dinarasikan di video yang akan kalian tampilkan. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan lagi? Winda mewakili, Sally mewakili, atau Romi sebagai PJ, atau Wanda sebagai PJ? Aku belum, Pak. Belum ya? Oke. Dari Romli, cukup Rom? Oke, Romli kayaknya masih di jalan nih. Ini saya stop share ya. Ini saya kirim ke Wanda ya. Nanti biar dibagi. Terus, Ya, Pak. oke. Romli, kelas kamu masuk semua nggak Romli? Selain Bu Ratri. Kelasku enggak, Pak. Kelas Anda, kelas kamu Kelas aku masuk lengkap. semua? Lengkap, oke. Romli, Sel, kelas kamu Sel, Romli kayaknya lagi di jalan ya Sel. Gua lengkap, Sel, Pak. lengkap, kecuali Bu Ratri. Ya, oh iya kecuali Berarti Bu ya, Ratri. Bu Ratri nggak jawab, Pak. Ada saya telepon juga. oke. Oke, oke. Nggak apa-apa, nanti disampaikan aja ya, Sel atau Romli untuk pembagian kelompoknya gitu ya. Oke, nah, saya input absen dulu. Diana Lorenza ada, Masuknya sih kelas Eli juga, Pak. Jadi tapi ada nggak ya? tahun diangkat di atas kita, cuman ngulang gitu, Pak. Ada nggak di sekarang? Sel, Diana Lorenza ada? Nggak ada. Oke, Nggak ada, Pak, nggak ada. ya. Eh, ini kayaknya bahasa saya error deh. Nanti saya input aja ya. Mungkin ada pertanyaan lagi?
dari kelas Wanda dan kelas Romli cukup jelas? Cukup ya? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kelas malam ini saya tutup. Saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebelum-sebelumnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.